materi yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Dalam masa lebih dari 200 yang lalu, yakni abad ke-8 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat Yunani berjalan dengan pengaruh kedatangan kekuatan mitos-mitos bahkan mitologi. Persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka dipecahkan berdasarkan kepercayaan mistis dan biologi yang beredar. Menurut Mustazir dan Munir, zaman ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yaitu kehidupan kesehariannya berdasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta namun juga dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan dalam menemukan abjad dan sistem bilangan alam dalam mengungkapkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat, kemampuan dalam memprediksi suatu peristiwa berdasarkan peristiwa lainnya. Dan seterusnya, B. Zaman Yunani kuno. Periode filsafat Yunani kuno merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logisentris. C. Zaman pertengahan. Pada zaman ini ditandai dengan terjunnya para teolog ke dalam dunia ilmu pengetahuan seperti di daerah Eropa. Aktivitas ilmiahnya seperti kegiatan keagamaan. Sementara di daerah timur, Islam pada abad ke-7 Masehi juga mengalami kemajuan pesat. Pada abad ke-8 Masehi, yakni 7 abad sebelum Galileo Galilei dan Kopernikus berjaya, telah didirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundisapur. Pada abad ini Islam membantu banyak sekali dalam ilmu pengetahuan seperti 1. Menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan seni rupa sehingga dapat dikenal di dunia barat. 2. Memperkenalkan pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi dan tumbuh-tumbuhan. 3. Menegakkan sistem dan dasar-dasar aljabar. Filsafat pada abad pertengahan adalah pemikiran yang sangat berbeda dari pemikiran dunia kuno. Tokoh filsafat masa pertengahan ini adalah Plotinus dan Augustine, yang telah berpengaruh cukup signifikan terhadap pemikiran-pemikiran filosofis masyarakat Muslim, khususnya tentang ciri keesaan Tuhan. Pemikiran kedua tokoh ini juga sangat mempengaruhi terhadap pemikiran filosofis yang dibangun oleh Anselm dan Thomas Aquinas di abad pertengahan. 1. Augustine. Augustine atau sering disebut Augustinus, waktu mudanya ia menyelami filsafat yang bermacam-macam coraknya, dan dalam beragama ia juga mengenal bermacam aliran. Pada umur 30 tahun ia menjadi Katolik. 2. Thomas Aquinas. Thomas dilahirkan dekat kota Aquino tahun 1225. Sebab itu ia sering disebut Thomas Aquinas. Masa mudanya ia menjadi murid Albertus di Paris, kemudian ia mengikuti jejak gurunya dan menjadi pembesar pada ordonya di Jerman dan menjadi di perguruan tinggi di sana. D. Zaman Renaissance. Era Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan pemikiran yang terbebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan ilmu modern dimulai pada masa Renaissance. Menurut pendapat Roger Bacon, ia berpendapat bahwa pengalaman empiris adalah dasar utama untuk pengujian awal dan akhir dari semua pengetahuan. Matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua informasi. Menurut Bacon, matematika merupakan syarat mutlak untuk mengelola semua informasi. Menurut Bacon, filsafat harus dipisahkan dari teologi. Menurutnya,
Kemenangan iman itu hebat ketika dogma-dogma itu tampak tidak berarti. Sedangkan Kopernikus adalah seorang tokoh gereja ortodoks yang mengungkapkan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran dalam sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern yaitu pada abad 17 sampai 19 Masehi. Masa ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah berupa benua Eropa dikenal sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 kemajuan, yaitu yang pertama, hubungan Islam dan semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis yang yang kelima yaitu zaman modern. Zaman modern dimulai pada abad 17 sampai 19 Masehi, ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu yang pertama, hubungan Islam dengan semenanjung Liberia dengan negara Prancis. Yang kedua, perang salib pada tahun 1100 sampai 1300 yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara Eropa. Tokoh yang terkenal dalam masa ini adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan 2 sarjan yang dalam itu modern memegang peran sangat penting. Zaman modern yang muncul adalah periode di mana berbagai aliran pemikiran filosofis dan ilmu berkembang. Berikut ada beberapa aliran pemikiran yang ada sebutkan. Yang pertama, empiris, rasionalisme, dan skeptisme. Yang keempat, nihilisme. Yang kelima, positivisme. Yang keenam, zaman kontemporer. Pada masa ini ilmu fisika sangatlah penting. Menurut Freud, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasuk adalah Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas, tapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis waktu ke waktu. Aliran-aliran terpenting yang berkembang dan berpengaruh pada abad 20 adalah pragmatisme, vitalisme, fenomenologi, eksistensialisme, filsafat analitis, strukturalisme, postmodernisme, dan semiotika.